Cerita akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran bernama Leon yang saat ini sedang diberikan pekerjaan oleh majikannya bernama Tony, di mana Leon dikenal sebagai seseorang yang sangat profesional dan minuman kesukaannya adalah susu murni nasional. Dan inilah target Leon, seorang bos mafia yang sedang menyewa sebuah kamar hotel untuk bermain bersama dengan perempuan cantik yang diimpor langsung dari Kepulauan Galapagos, di mana si bos menyuruh semua anak buahnya untuk keluar dan meminta mereka untuk tunggu sampai selesai. Yeah, what? It's Tonto downstairs. What's he look like? He's coming up. Dan ya, si bos langsung menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap menyambut kedatangan seseorang yang sangat serius, di mana itu sudah pasti adalah Leon, the profesional yang tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan buruannya. Melihat semua anak buahnya maut, si bos pun langsung kepanikan sembari mencoba menghubungi 911, akan tetapi... Somebody's trying to kill me. Alright, let's stay on the line. I'll just be off a moment. Ya, layaknya John Wick, Leon muncul dengan senyap dari dalam kegelapan, di mana saat Leon sedang menyuruh si bos untuk menghubungi sebuah nomor, tiba-tiba... I'll talk to you later, sweetie. Okay? Bye. Nomor yang dihubungi ternyata adalah nomor telepon pelanggan yang menyewa jasa Leon. Sama-sama bos mafia, si pelanggan meminta si bos gempal inti untuk jangan menginjakan kakinya di kota ini lagi, karena jika itu terjadi, maka tahu sendiri akibatnya. Do you understand? Selepasnya bekerja, Leon langsung pulang ke apartemen tempat tinggalnya yang di situ ada seorang anak tetangga bernama Matilda yang sedang duduk sendirian dengan wajah sedikit memar. Leon sebenarnya sudah lama sadar akan nasib malang Matilda yang selalu menjadi korban kekerasan oleh ayah dan ibunya, namun memilih untuk diam karena tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Tak lama setelah Leon masuk ke kamar, kita akan melihat ayahnya Matilda sedang berbicara dengan seseorang bernama Malky. Rupa-rupanya si ayah sedang terlibat masalah serius terkait sejumlah uang dan narkoba yang hilang. Malky curiga jika si ayah telah mencuri barang miliknya, namun si ayah tetap bersikeras jika dirinya tidak ada hubungan dengan kasus tersebut. I'm telling you the truth. Karena si ayah tetap bersikeras dengan alibinya, Malky pun terpaksa memberitahu rekannya bernama Stan bahwa si ayah tidak mau memberitahu di mana barang mereka, di mana Stan ini memiliki karakter yang cukup santai tapi sangat mengintimidasi, yang jikalau si ayah memang tidak mencurinya, tolong temukan pelakunya sampai esok siang. Just do me a favor. Find out who did. Noon. Sedari tadi, Leon ternyata terus mengawasi hanya untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Leon dikenal seorang yang penyendiri yang melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Dan hal yang paling disayangi adalah tanaman di dalam pot yang sudah lama ia rawat. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kita akan diperlihatkan kehidupan Matilda di keluarganya. Ada si ayah, ibu, kakak perempuan, dan adik yang masih berusia 4 tahun. Dari 4 anggota keluarganya, hanya si adiklah yang paling Matilda sayangi, karena hanya dia yang tidak pernah marah dan membuatnya jengkel di rumah. Sweetheart, turn that down. Mama's got a headache. For the whole body. The quadriceps, your thigh muscles. Tepat pada siang hari ketika Matilda sedang disuruh belanja di warung Teh Yuli, muncullah beberapa pria bersenjata dengan postur tinggi besar yang mendatangi apartemen ini, di mana mereka adalah komplotannya si Stan yang datang untuk menagih apa yang sudah dijanjikan si ayah kemarin sore.
Ya, setiap sebelum memulai pekerjaan, Stan selalu mengkonsumsi barang haram yang ia masukkan ke dalam obat kapsul yang tanpa memberikan aba-aba sebelumnya. Stan sekonyong-konyong merebut shotgun milik Malky dan membantai habis semua orang yang ada di rumah ini. Selesai menghabisi si ibu, si kakak, dan si adik, Stan pun menghampiri si ayah yang hanya nyempot di pojok ruangan tanpa melakukan apa-apa. Namun ketika Stan memalingkan wajahnya, si ayah diam-diam mengambil senapannya dan... Dirasa sudah aman, si ayah pun langsung berlari menuju pintu keluar, tetapi... Ya, si ayah pun maut ditembak oleh Stan yang sempat terserempet peluru dan merobek jas barunya. Kesal dengan hal itu, Stan pun terus menembaki si ayah meski sudah tak bernyawa dan berhasil ditenangkan oleh Malky yang terlihat kerepotan mengurusi rekan brutalnya ini. Stan, what are you doing? What are you doing? He's dead. But he ruined my suit. Benny, don't fire! You wear something new. Tak lama muncullah Matilda yang baru pulang belanja. Melihat ayahnya tergeletak di depan pintu dengan banyak pria bersenjata memenuhi kamar apartemennya, Matilda yang cerdas pun pura-pura tidak peduli dan menekan bel pintu kamar Leon dengan memohon sembari menangis agar segera dibukakan pintu. Melihat foto keluarga si ayah, Malky pun menyuruh anak buahnya untuk mencari satu anak yang masih hidup, yaitu Matilda, di mana salah satu penjaga yang berjaga di luar pun langsung curiga dengan satu anak yang baru saja lewat dan sempat mendekati pintu kamar Leon, tapi tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Don't you recognize me? Beberapa saat setelah Stan dan pasukannya pergi, Leon pun menyampaikan rasa duka citanya atas kematian keluarga Matilda. Tapi jangan salah sangka dulu, Matilda menangis bukan karena sedih atas kematian ayah, ibu, ataupun kakak perempuannya. Matilda hanya menangisi adiknya yang masih kecil dan sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada orang tua dan kakak perempuannya. What did he do? He's 4 years old. Don't move, I'll get him. Tidak seperti gadis seumurannya, Matilda ini adalah gadis cerdas yang sudah berpikir secara dewasa. Ketika Leon sedang mengambil minuman ke belakang, Matilda iseng membuka tas milik Leon yang ternyata berisi senjata, sehingga Leon akhirnya jujur bahwa pekerjaannya adalah seorang pembunuh bayaran. Go. Saat ditanya berapa tarif menyewa jasamu, Leon pun menjawab $5.000 per kepala atau senilai 80 juta rupiah untuk satu nyawa. Karena tidak punya uang sebanyak itu, Matilda dengan polosnya berkata bahwa ia akan mau bersedia menjadi pembantu Leon seperti membereskan baju, menyapu, mengepel, menyiapkan makanan, asalkan Leon mau menghabisi orang-orang yang sudah membunuh adik kesayangannya. What do you want me to do? Is it a deal? Alih-alih menuruti permintaannya, Leon justru malah memberikan sepucuk pistol agar Matilda melakukannya sendiri. Yang karena Matilda tidak bersikap sesuai umurnya, Leon cukup terkejut saat melihatnya nekat menembakkan pistol keluar jendela. Dan gara-gara kelakuannya itulah, Leon harus pindah tempat tinggal dengan membawa serta Matilda bersamanya. Setibanya di apartemen baru, Leon langsung memeriksa semua sudut ruangan sebagai bagian dari protokol keamanan. Yang setelah ia selesai melakukannya, Matilda lagi-lagi mengutarakan niatnya untuk membalas dendam. Namun bedanya, kali ini Matilda ingin melakukannya sendiri, sehingga Leon diminta untuk mengajarinya basic atau teori dasar tentang bagaimana caranya menghabisi nyawa seseorang. What do you think? Just a theory. I need this, Leon.
Tak tega melihat penderitaannya, Leon pun pergi menemui Tony majikannya untuk meminjam senapan laras panjang, di mana Leon akan mengajari Matilda cara menembak yang benar dengan menargetkan orang random di kejauhan. Targetnya adalah seorang selebriti yang sedang jogging ditemani oleh para pengawal, di mana Matilda diminta untuk menarik nafas secara teratur dan... Ya, karena itu hanya latihan, Leon sengaja menggunakan peluru paintball yang tidak mematikan, yang mana sejak saat itu, Leon dan Matilda pun hidup berdua, dan kedekatan antar keduanya pun semakin terjalin erat. Suatu hari, Leon kembali menemui Tony untuk meminta sedikit uang miliknya yang selama ini disimpan dengan baik oleh Tony. Jadi setiap kali Leon bekerja, uang bayarannya tidak pernah diambil, melainkan ditabung di akun pribadi milik Tony. Karena sekarang ada Matilda, maka kebutuhannya pun menjadi bertambah. Leon ingin meminta sedikit tambahan uang untuk keperluannya sehari-hari. Leon, you gotta be careful with women, Wolf. I'll go get the file. Ketika Tony sedang mengambil uangnya, Leon tak sengaja melihat Matilda sedang mengobrol dengan seorang pemuda asing. Leon dengan sigap langsung keluar dan melarang Matilda untuk berinteraksi dengan orang tak dikenal, yang hal itu justru malah ditanggapi lain oleh si Matilda ini. Stay away from him, looks like a weirdo. Ya, Matilda menganggap sikap Leon tadi adalah sebagai bentuk rasa cemburu, di mana ia dengan terang-terangan mengaku bahwa dirinya sudah jatuh cinta pada Leon sehingga... It's the first time for me, you know. Keesokannya ketika Leon sedang pergi bekerja, Matilda diam-diam pergi keluar menuju apartemen bekas tempat tinggalnya, yang selain menemukan boneka kelinci kesayangan adiknya, Matilda juga teringat dengan uang milik ayahnya yang disembunyikan di bawah lantai, tepat saat Stan dan beberapa polisi tiba di sana untuk memeriksa TKP. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika Stan ternyata adalah seorang polisi satuan reserse narkoba. Ia saat ini sedang dimintai keterangan terkait kronologi bagaimana keluarga ini bisa mati, di mana Stan yang terkenal manipulatif pun terus berkilah dan malah balik memarahi kedua petugas kriminal ini. I haven't got time for this Mickey Mouse bullshit. Menyadari Stan adalah salah satu pelaku kematian adiknya, Matilda langsung menyewa taksi untuk membuntuti Stan dari belakang, sehingga sekarang Matilda sudah tahu siapa dan di mana targetnya biasa berada. Tiba di apartemen, Matilda langsung menunjukkan sejumlah uang kepada Leon sebagai bayaran untuk Leon mau menghabisi pembunuh adiknya, yaitu si Stan. Namun Leon tetap menolaknya karena menurutnya balas dendam hanya akan membuat Matilda semakin menderita. Nothing's the same after you've killed someone. Just a little bit of love in you. Tak tega melihat Matilda terus menangis sampai erih-erihan, Leon pun pergi menemui Tony dengan membawa serta Matilda bersamanya. Disaksikan oleh Tony dan semua kru yang ada di restorannya, Leon dengan jujur meminta izin untuk mengajak Matilda dalam pekerjaannya. Sempat menganggap ini hal yang konyol, Tony akhirnya memberikan izin selama Matilda tidak mengganggu pekerjaannya. I know she's young, but she learns fast. Hari pertama bekerja, Matilda mendapat tugas untuk memancing si target keluar, di mana Leon yang sudah bersiap dengan pemotong rantai pun langsung masuk dan berhasil mendesak si target untuk menyerah. Now, it's clean. Sejak hari itu, Leon selalu mengajak Matilda dalam setiap pekerjaannya, tidak hanya menjadi partner yang baik, tapi juga menjadi warna baru yang menghiasi setiap hari-harinya. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us.
1 bulan hidup bersama dengan Matilda, Leon kembali menemui Tony untuk mengutarakan satu permintaan. Leon ingin agar seluruh tabungannya diserahkan kepada Matilda andai kata suatu saat ia mati atau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, Matilda masih punya bekal untuk melanjutkan hidup panjangnya. You can count on me, Leon. Thank you, Tony. Entah apa yang sedang Leon rencanakan, di hari yang sama setelah menemui Tony, Leon pulang ke apartemen dan pamit keluar untuk melakukan pekerjaan seorang diri. Matilda hanya menurut saja dan tidak berani memaksa ikut bersamanya. Berjam-jam ditinggal sendirian, Matilda pun kembali kepikiran dengan hasrat balas dendamnya dan tidak akan pernah bisa tenang sebelum bisa mengakhiri hidup si Stan. Sehingga tanpa sepengetahuan Leon, Matilda pun pergi ke kantor polisi untuk membalas dendam seorang diri. Dengan penuh percaya diri, Matilda mengikuti Stan yang masuk ke dalam toilet dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Ya, Stan tiba-tiba muncul dari balik pintu dan tentu saja dia jauh lebih cerdas dan jauh lebih peka ketimbang Matilda. Alih-alih mengancam Stan, justru malah Matilda lah yang harus terdesak dengan dipaksa buka mulut tentang siapa orang yang sudah menyuruhnya. Di mana satu anak buah Stan pun tiba-tiba masuk untuk memberitahu kabar terkait Malky, rekannya yang di awal tadi yang ternyata sudah mati dibunuh oleh seseorang yang sangat profesional. Malky was making a buy. This guy came from the outside. Sadar kematian Malky ada hubungannya dengan gadis ini, Stan pun menyuruh anak buahnya untuk tahan dulu Matilda di kantor. Di mana pada saat yang sama, Leon yang baru pulang ke apartemen pun langsung dikejutkan dengan secari kertas berisi pesan yang dibuat oleh Matilda terkait rencana balas dendam yang dilakukannya sendirian. 9 milli, bullets. What do you plan to do with all these guns, huh? Maybe she was planning on taking out the whole building. Matilda. Tanpa buang waktu, Leon langsung meluncur ke lokasi tanpa senyap dan sembunyi-sembunyi dan inilah yang terjadi. Setelah Leon berhasil menyelamatkan dan membawa pulang Matilda, kita akan diperlihatkan Stan yang mendatangi kediaman Tony untuk mencari tahu siapa profesional yang sudah menghabisi 3 anak buah terbaiknya. Karena nama Tony sudah dikenal dan terkenal sangat populer di kota ini sebagai penyedia jasa pembunuh bayaran, maka Stan langsung yakin jika sosok yang sudah melakukannya adalah anak didiknya si Tony ini. Wait. There's more, man. Keesokan paginya ketika Matilda baru pulang belanja, ia langsung disergap oleh tim taktis kepolisian yang bermaksud menangkap Leon. Di mana saat Matilda ditanya tentang adakah kode atau cara mengetuk rahasia, Matilda pun mengiyakan dan memberikan kode palsu agar Leon langsung menyadarinya. Alpha team position, we're ready to go. Be careful. Tim Alpha yang terdiri dari 4 orang pun masuk dengan kode palsu yang sudah Matilda berikan. Di mana ini akan menjadi bencana besar ketika mereka belum menyadari jika target yang sedang mereka incar adalah seseorang yang sangat berbahaya. Dan ya, kurang dari 5 detik, tim Alpha pun sudah ngagoler tidak bernyawa. Sehingga menyadari tim yang ada tidak cukup untuk menghadapi Leon, Stan pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil seluruh pasukan yang ada di kantor dan... Man down, man. I told you. Bring me everyone. What do you mean, everyone? Setelah pasukan tambahan datang, mereka langsung masuk ke dalam kamar dan hasilnya... Ya, tim Beta pun bernasib sama seperti tim sebelumnya, di mana satu anggota yang ketakutan pun disuruh untuk memeriksa sebentar dan...
Leon berhasil menyelamatkan Matilda dan membawanya masuk ke kamar. Di tengah bidikan sniper yang menggunakan laser, Leon masih sempat-sempatnya mengamankan pot tanaman kesayangannya. Ia kemudian membobol dinding yang terhubung langsung ke pintu keluar dan meminta Matilda untuk pergi ke tempat Tony duluan. Di saat yang sama, tim taktis membawa senjata pamungkas berupa peluncur roket mini hanya untuk menghabisi satu orang saja, yang tepat saat Leon masih sedang berpamitan dengan Matilda, tiba-tiba setelah ledakan selesai, tim taktis pun masuk untuk memeriksa. Mereka mengira Leon sudah kabur dan hanya menemukan satu anggota mereka yang sedang terluka. Siapa sangka, itu ternyata adalah Leon yang berhasil selamat dari ledakan dan menyamar menjadi polisi, sehingga ia bisa pergi keluar tanpa dicurigai. Squad number 1, what's the status on the... What, you're 200 men and you can't find one man on a girl? Ketika Leon sedang diperiksa oleh tim medis, Stan yang sebelumnya sudah mengetahui wajah Leon pun akhirnya sadar jika Leon ternyata masih hidup, sehingga ketika Leon sedang berjalan menuju pintu keluar, Stan diam-diam mengikutinya dari belakang sembari menundukkan sepucuk pistol dan... Di detik-detik sakaratul maut itulah Leon meraih tangan Stan dan memberikan sebuah pin cincin peledak, di mana saat Stan membuka seragamnya, ternyata ada lebih dari satu peledak terpasang di tubuhnya dan tamatlah riwayat mereka berdua. Beralih ke Matilda yang sudah sampai di kediaman Tony, sesuai wasiat terakhir Leon, seluruh uang tabungan miliknya akan diserahkan kepada Matilda dengan cara diseser alias dicicil sedikit-sedikit supaya tidak habis tak paruguh, di mana Matilda sendiri mendatangi panti asuhan terdekat dan akan tetap melanjutkan hidupnya dengan pengalaman luar biasa sebagai bekal ketika nanti dewasa. Tamat, ending yang cukup mengleonkan. Leon Musk ya, Leon Musk pendiri Tesla.